Ilustrasi kasus yang kedua yang sering kali ditemukan adalah adanya masalah fisik medis yang kemudian dibarengi juga dengan suatu kondisi gangguan kejiwaan. Ya, seorang laki-laki usia 55 tahun pasca pemasangan stent, setelah prosedur pasien merasa cemas, takut, was-was, tidak bisa tidur. Ya, pasien masih khawatir akan terjadinya serangan jantung. Kondisi jantungnya baik, terkontrol obat, dan dokter spesialis jantung. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tetapi di dalam prakteknya hal ini sering kita temukan. Ada juga pasien dengan masalah-masalah terkait endokrin, misalnya hipotiroid atau hipertiroid. Kedua masalah endokrin ini seringkali menyebabkan masalah-masalah seperti rasa cemas, gelisah, sulit tidur, ya, disertai kadang-kadang gejala depresif, termasuk perasaan-perasaan berkaitan dengan depresi, seperti perasaan berdosa atau tidak ada semangat atau gairah lagi. Beliau juga sering merasa gemetaran ya, sejak mulai pengobatan. Permasalahannya pemberian obat ini juga sangat dilematis. Di satu pihak kalau misalnya pengobatan hipertiroid ataupun hipotiroidnya tidak pas, maka gejala-gejalanya akan muncul. Sedangkan ketika diberikan dengan dosis yang pas, maka gejala-gejalanya akan membaik. Kalau kita melihat ranah kompetensi dari suatu masalah yang terkait dengan kondisi psikosomatik atau di dalam ilmu psikiatri kita sebut CLP, maka pasien-pasien yang mengalami gangguan medis fisik yang juga mempengaruhi pikiran perasaannya, contohnya pasien-pasien yang mengalami mastektomi atau bedah payudara, juga mengalami depresi, atau tadi kita sebutkan adanya pasien yang mengalami gangguan jantung dan mengalami kecemasan. Ini juga merupakan keterlibatan dari bidang ilmu psikosomatik sendiri. Serta tentunya adalah tata laksana pada pasien-pasien gangguan jiwa yang mengalami kondisi medis fisik. Kita mengetahui beberapa masalah gangguan kejiwaan kadang-kadang menimbulkan masalah lain. Misalnya pengobatan gangguan bipolar, pengobatan gangguan skizofrenia dengan obat-obat yang membuat kegemukan misalnya. Itu bisa mempercepat terjadinya diabetes mellitus misalnya. Dan ini juga ditangani bersama oleh dokter, baik dari dokter jiwa maupun dari dokter spesialis penyakit dalam misalnya. Kemudian juga ada yang terkait dengan masalah reaksi psikologis terhadap obat-obatan. Kita tahu bahwa di dalam prakteknya seringkali kita temukan orang yang mengalami intoksikasi atau keracunan zat, misalnya alkohol, ekstasi atau sabu. Intoksikasi atau keracunan ini dikatakan sebenarnya saat pemakaian berlebihan dan menimbulkan reaksi-reaksi psikologis seperti misalnya paranoid atau adanya halusinasi. Dan yang paling sering ditemukan di dalam praktek, terutama di dalam praktek saya sehari-hari adalah tata laksana pada pasien yang mengalami proses reaksi psikologis akibat masalah-masalah itu. Misalnya keluhan psikosomatik klasik, ya, gangguan dispepsia, termasuk di dalamnya dispepsia fungsional, atau nyeri kepala, atau fibromialgia dan sindroma kelelahan kronis. Dan yang terakhir adalah tata laksana pada pasien yang mengalami gejala psikiatrik akibat penyakitnya, misalnya delirium, atau demensia vaskuler yang terjadi pada pasien yang mengalami stroke, mengalami gangguan perilaku dan perasaan sehingga terjadi masalah akibat delirium dan demensianya itu. Jadi kalau kita melihat ranah yang bisa dilakukan oleh dokter yang terlibat dalam kedokteran psikosomatik ini sangat besar. Ada beberapa faktor yang paling penting, tetapi di dalam praktek sehari-hari kita lebih banyak menemukan poin ini, yaitu tata laksana pada pasien yang mengalami proses reaksi fisiologis karena kejadian stres psikologis atau lebih sering disebut sebagai keluhan psikosomatik. Nah, karena banyaknya yang lebih ke arah sini, maka kita akan lebih banyak menekankan pada keluhan-keluhan psikosomatik. Kalau kita melihat bahwa ternyata orang datang ke dokter umum itu karena keluhan fisik, bukan karena keluhan kejiwaan. Mengapa? Karena rata-rata keluhan kejiwaan itu lebih sering dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya tidak penting. Nah, sering terjadi pemeriksaan medis gagal
untuk memberikan kejelasan atau kondisi yang terkait dengan gejala fisik yang dialami pasien. Prevalensi gejala psikosomatik banyak dan kronis yang berhubungan dengan mencari pengobatan, tetapi kalau dilihat tidak ada yang memenuhi secara penuh diagnosis somatisasi. Jadi kalau di DSM-4 ataupun ICD-10 itu ada istilah somatisasi yang menunjukkan ke arah gejala psikosomatik sebenarnya. Nah, di Puskesmas tahun 2009, sejawat Dr. Dan Hidayat dan kawan-kawan memberikan satu data kepada kita tentang adanya prevalensi gangguan jiwa menurut diagnosis Puskesmas. Ternyata paling banyak memang adalah neurosis, atau di dalam hal ini dikemukakan sebagai masalah yang terkait dengan ansietas, depresi, dan psikosomatik. Ya. Sedangkan psikosis atau yang sering awam sebut gila itu tidak terlalu banyak. Data tahun 2009 di klinik psikosomatik Rumah Sakit Omni Tangerang, dengan orang yang mengalami keluhan-keluhan psikosomatik, itu banyak yang sebenarnya dasarnya adalah gangguan panik. Ya. Kedua adalah gangguan cemas menyeluruh, sedangkan depresi dan somatisasi tidak terlalu banyak. Hanya di bawah sekitar 10%. Sehingga kalau kita lihat dari tahun 90, Brown sudah mengatakan bahwa ternyata keluhan psikosomatik ini akan lebih banyak terjadi pada orang-orang yang mengalami gejala-gejala psikiatri. Contohnya misalnya tadi depresi, gangguan panik, gangguan cemas menyeluruh, adanya juga gangguan obsesif kompulsif, gangguan somatoform, penyalahgunaan zat, delirium, dan demensia, serta sedikit banyak ada schizophrenia. Penelitian ini sebenarnya sudah dilihat pada sejak tahun 1973, di mana bahwa keluhan-keluhan kelelahan, nyeri kepala, bingung, kelemahan tubuh, adanya muscle pain, ataupun adanya artritis rematik, adanya gejala-gejala lambung dan nyeri dada sering ditemukan pada pasien psikiatrik daripada pasien yang mengalami healthy subject atau orang normal. Kalau kita melihat juga di dalam laporan tahun 2003 di Jurnal Psychosomatic, tidak terlalu berbeda jauh ya, bahwa gejala-gejala somatik atau gejala psikosomatik ini berkaitan dengan back pain, lower limb pain, upper limb pain, headache, dyspnea. Ini sangat terjadi. Tidak heran bahwa kalau misalnya pasien datang ke dokter, maka bagaimana bisa menentukan apakah ini suatu kondisi psikosomatik atau suatu kondisi gangguan fisik medis. Tentunya nanti kita akan lihat ke depan. Ini ada beberapa gejala yang saling bertumpang tindih di dalam kondisi psikosomatik maupun gangguan kejiwaan lainnya. Ya, di dalam praktek kita sering temukan adanya irritable bowel syndrome yang terkait dengan gejala lambung, gejala fibromyalgia, gejala chronic fatigue syndrome, depresi, anxiety, dan prolonged fatigue stress atau kita sebut sebagai chronic fatigue stress. Bagaimana kondisi ini bisa menjadi sesuatu yang terkait dengan sistem di otak? Apakah psikosomatik ini merupakan suatu kondisi yang sebenarnya di awang-awang atau hanya terjadi di jiwa? Maka sebenarnya dasarnya adalah di otak. Adanya stresor akan mempengaruhi hipotalamus yang berkaitan dengan sistem saraf otonom dan juga sistem endokrin. Tadi di depan tidak heran kalau saya memberikan contoh tentang adanya masalah terkait dengan hormon endokrin pada pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas atau depresi. Sedangkan kalau kita melihat sistem saraf otonom akan sangat berpengaruh terhadap gejala-gejala yang biasanya ditimbulkan oleh pasien yang mengalami kecemasan. Kita lihat adanya ketegangan otot, ya, peningkatan denyut jantung, ya, peningkatan tekanan darah, peningkatan digestif ataupun masalah-masalah terkait dengan lambung, ya, dan juga adanya sekresi dari saliva. Ini terkait nantinya dengan hormonal, jadi adrenal gland dan yang lain-lain. Saya mencoba untuk memberikan satu gambaran tentang bagaimana suatu masalah stres psikis bisa menimbulkan suatu masalah di dalam
tubuh kita sendiri. Tadi secara singkat kita sudah lihat bahwa ternyata yang disebut stres psikis itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga adanya dikaitkan dengan stres fisik, ya, berkaitan dengan hipotalamus, dan di dalam prakteknya kita melihat adanya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan sistem saraf otonom, simpatis, dan parasimpatis, juga dengan HPA aksis yang berkaitan dengan kortisol. Ada pula yang berkaitan dengan monoamin sistem yang biasanya merupakan kerja dari berbagai macam obat-obat antidepresan. Nah, kalau kita melihat di sini ada GABA sistem, mungkin beberapa dari saudara yang pernah melihat adanya suatu tata laksana dengan menggunakan obat-obatan penenang golongan benzodiazepin seperti alprazolam, kemudian alprazolam atau lorazepam, kemudian juga diazepam. Ini seringkali dikaitkan dengan proses di sini, jadi GABA sistem ini, di mana proses GABA sistem ini akan menenangkan hipotalamus, sehingga apa yang disebut di dalam praktek sehari-hari disebut sebagai obat penenang. Nah, respon dari tadi yang kita sebutkan di dalam sistem saraf otonom inilah yang akan menyebabkan masalah-masalah terkait dengan respon fisiologis. Jadi tidak heran kalau ada orang yang mengalami stres psikologis atau stres psikis, kemudian dia akan menyebabkan gejala-gejala respon fisiologis seperti yang dikatakan di dalam hal ini. Biasanya orang itu akan mengalami gejala-gejala seperti ini kalau sudah mengalami kelelahan, ya, atau exhaustion. Ya, respon psikosomatiknya banyak sekali, ya, ada keluhan perut, nyeri tegang otot, keluhan kronik, tekanan darah yang meningkat, kemudian respon imun yang menurun, meningkatkan infeksi, dan banyak yang kita bisa perlihatkan pada kesempatan kali ini. Ada juga gejala yang berhubungan dengan stres akut, ya, gejala-gejala peningkatan saraf otonom seperti ini. Ya, adanya palpitasi, peningkatan denyut jantung, ya, keringatan, gemetar atau bergoyang, mulut kering. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan abdomen, dada, sulit bernapas, perasaan tercekik, nyeri dada atau rasa tidak nyaman, mual atau gejala dispepsia. Ada juga berhubungan dengan status mental, ya. Ini yang paling sering kali dikatakan, ya, takut hilang kontrol, menjadi gila atau pingsan, takut mati, merasa bingung, ingin pingsan, kepala ringan, derealisasi, dan depersonalisasi. Ada juga gejala umum, ya, baal, perasaan dingin atau panas, gejala tegang, tegang otot, sulit rileks, merasa terkungkung, tegang mental, ya, perasaan ada sesuatu di tenggorokan, sulit menerang. Beberapa ada gejala non-spesifik seperti respon terhadap sesuatu yang berlebihan, sulit konsentrasi atau kosong karena khawatir dan cemas, irritable atau gampang tersinggung, sulit tidur karena cemas. Nah, ini yang menjadi pentingnya. Kalau saya bertanya dengan teman-teman dokter ataupun dengan adanya awam yang bertanya, bagaimana sih sebenarnya dok diagnosis psikosomatik itu bisa ditegakkan? Sebenarnya memang kita harus berpikir bahwa masalah-masalah terkait dengan gejala-gejala fisik, kalau mau dihubungkan dengan kondisi psikosomatik, maka itu adalah diagnosis eksklusi. Ya, diagnosis eksklusi adalah diagnosis yang merupakan diagnosis yang terakhir ditegakkan. Ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa kalau gejala-gejala fisik itu kemudian diperiksa secara fisik dan penunjang hasilnya normal negatif, kemudian keluhannya berpindah-pindah, terutama keluhan nyeri, kemudian juga ada gejala kecemasan. Orang mengalami gangguan lambung biasanya paling sakit lambung saja, 1-2 hari membaik. Tetapi kalau lambungnya bisa sampai berbulan-bulan disertai gejala keluhan cemasnya, juga akan sulit kita lihat sebagai hanya keluhan fisik semata. Ya, biasanya itu berhubungan dengan gejala-gejala psikosomatik. Ada kecenderungan belanja dokter. Ya, keluhan berlangsung cukup lama, biasanya lebih dari 6 bulan. Dan bukan termasuk keluhan dibuat-buat. Ini perlu pemeriksaan psikiater forensik. Biasanya ada orang-orang tertentu yang mengalami sakit dibuat-buat untuk menghindari hukuman atau kewajiban-kewajiban medis. Nah, mengapa dibilang di sini adanya
hubungan keluhan berlangsung cukup lama, misalnya lebih dari 6 bulan. Karena sebenarnya kalau kita melihat keluhan yang bersifat fisiologis medis, keluhan itu biasanya berkembang dengan cepat, terutama kalau radang ataupun infeksi bakteri maupun virus. Biasanya akan berkembang dengan cepat, dan ini perlu pemeriksaan yang baik di dokter, dan tentunya akan menyebabkan satu pemikiran yang baik pula untuk pasien dan dokter berpikir bahwa adanya sesuatu keluhan yang berkaitan dengan psikosomatik. Nah, sehingga kalau kita melihat tata laksana psikosomatik ini, maka yang paling penting adalah tentukan diagnosis dasarnya, ya, kemudian obati sesuai diagnosis dasar tersebut. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa adanya keterkaitan masalah hubungan cemas ataupun depresi dengan keluhan-keluhan ini, maka lakukan, ya, penata laksanaan atau berikan pengobatan terhadap diagnosis dasar. Obati sesuai diagnosis dasarnya. Kalau dia berkomorbid atau adanya penyakit lain dengan kondisi lain, kita obati juga, ya, diagnosis dasar dan keluhan-keluhan yang lainnya tersebut. Nah, penggunaan obat rasional untuk diagnosis bukan gejalanya saja. Jadi kalau misalnya pasiennya mengeluh sakit perut, sakit kepala, dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya jadi keluhkan, terus kemudian dikasih obat, mau berapa lembar resep yang diberikan kepada pasien itu sendiri. Kemudian kalau bisa memang banyak dokter menggunakan obat benzodiazepin. Kalau tadi kita lihat di atas adanya hubungan antara GABA sistem dengan hipotalamus yang berkaitan dengan gejala ini, memang sangat baik, ya, sangat berguna obat ini menghilangkan gejala-gejala awal. Tetapi ingat akan bahaya ketergantungan dan toleransi. Dan kalau bisa penggunaannya tidak terlalu lama, ya, kalau dilakukan oleh dokter umum. Kalau psikiater biasanya memang bisa menggunakannya dalam jangka waktu lama dan pengawasan yang cukup ketat. Nah, hubungan dokter dan pasien yang kuat sangat bermanfaat. Mengapa? Karena seringkali pasien ini tidak percaya kepada dokter yang merawat. Dikiranya bohong-bohong aja penyakitnya, dokternya juga mungkin tidak berempati atau tidak memahami tentang masalah psikosomatik, sehingga dianggapnya adalah ini adalah kaitannya di kepala saja atau di diri pasien saja. Kesimpulannya adalah bahwa kita memahami bahwa pasien-pasien kebanyakan datang ke dokter dengan keluhan fisik. Ya. Prevalensi keluhan psikosomatik di pelayanan primer memang cukup tinggi, sekitar 19,7% sampai 22%. Dokter perlu mengetahui ilmu kedokteran yang dapat menjelaskan tentang keluhan psikosomatik. Inilah mengapa sebenarnya apa yang saya sampaikan ini merupakan kuliah untuk dokter umum, ya, supaya mereka memahami bagaimana cara mendiagnosis psikosomatik dan kapan mulai harus merujuk ke tempat yang baik. Hubungan terapeutik ini merupakan dasar yang pertama kali kita lakukan sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut ke depan. Obati dengan tepat dan rasional, serta pasien dirujuk jika memerlukan bantuan. Baik, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Waktu yang tadi sudah ditampilkan ini sekitar 20 menit. Dan kita berharap bahwa ada yang kita bisa diskusikan dalam waktu 15 menit ke depan, mungkin satu-satu dulu pertanyaannya, dan saya berharap nanti kita bisa lakukan di kesempatan lain kalau misalnya tidak bisa dijawab semuanya. Baik, terima kasih. Saya buka dulu sebentar supaya bisa ada mikrofonnya nyala. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kuliah singkat tadi. Silakan, sudah dibuka. Mungkin juga bisa menanyakan lewat message juga boleh.
Tadi kedengaran jelas? Kedengaran jelas ya tadi ya? Tidak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan